Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan dana kas perusahaan di bank bersama saya, Fatihatus Syifa Salsabila. Simak videonya sampai akhir ya, agar dapat memahami materi dengan baik. Jadi, dalam materi ini kita akan mempelajari beberapa bagian, yaitu dana kas perusahaan, pengendalian internal terhadap kas, cek sebagai alat pembayaran, dan dokumen transaksi kas. Sebelum memahami materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari kas. Kas sendiri dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran berupa uang tunai atau simpanan pada bank yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Adapun karakteristik kas sebagai berikut. Kas diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah dan juga dapat dipergunakan setiap saat diperlukan, serta penggunaan kas yang bersifat bebas dan dapat dikirim sesuai dengan nilai nominalnya. Terdapat 3 motif utama perusahaan memegang uang kas. Yang pertama karena motif transaksi. Motif transaksi yaitu kas diperlukan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran yang timbul dari kegiatan bisnis. Motif yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Maksudnya, kas diperlukan oleh perusahaan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kebutuhan pembayaran kas yang tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi. Kas diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi spekulatif agar mendapatkan keuntungan jika ada peluang jangka pendek. Sumber penerimaan kas antara lain berasal dari penjualan tunai atau barang dagangan, pelunasan piutang dari debitur, pengambilan utang pada pihak kreditor, penambahan modal dari pemilik, dan penjualan saham baru kepada pemilik saham. Dalam ilmu akuntansi, komposisi kas adalah semua elemen yang dapat diterima oleh bank sebagai setoran sebesar nilai nominalnya setiap saat. Yang termasuk ke dalam komposisi kas yaitu ada uang tunai, uang simpanan dalam bentuk simpanan giro atau simpanan tabungan. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya. Yang keempat, ada cek kasir. Cek kasir adalah cek yang dibuat dan ditandatangani oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Yang kelima, ada cek perjalanan. Cek perjalanan ini adalah cek yang diterbitkan suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jarak jauh. Kemudian yang termasuk dalam komposisi kas adalah cek yang diterima dari pihak lain dan wesel pos yang sifatnya segera dijadikan tunai. Adapun yang tidak termasuk dalam komposisi kas sebagai berikut. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka tidak termasuk dalam komposisi kas karena tidak dapat diuangkan setiap saat, tetapi baru bisa diuangkan apabila sudah tiba saat jatuh temponya. Yang kedua, cek kosong. Karena cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat diuangkan ke bank, berhubung dananya di bank sudah habis. Yang ketiga, ada cek mundur. Cek ini tidak bisa diuangkan setiap saat, sebab waktu jatuh temponya masih beberapa waktu yang akan datang. Yang keempat, perangko.
Perangko ini tidak dapat diterima sebagai setoran oleh bank. Yang kelima, overdraft bank. Overdraft bank terjadi apabila suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi saldo rekening giro perusahaan di bank, tetapi bank tetap membayarnya, sehingga hal ini dilaporkan dalam kelompok utang lancar. Yang terakhir, ada kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu dalam bentuk dana, contohnya dana pensiun. Jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan harus diatur secara memadai, sehingga tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit yang tersedia pada setiap saat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan kas dan pengendalian dengan prosedur pengendalian intern. Pengendalian intern tiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dari sifat operasi besarnya perusahaan. Namun demikian, ada 7 faktor atau prinsip sistem pengendalian intern yang dapat diterapkan oleh semua jenis perusahaan. Antara lain, penetapan tanggung jawab secara jelas, penyelenggaraan pencatatan yang memadai, pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan, pemisahan pencatatan dan penyimpanan kas, pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan, pemakaian peralatan teknis yang diperlukan, dan pelaksanaan pemeriksaan secara independen atau audit dilakukan oleh pihak luar yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Terdapat 4 tujuan umum pengendalian intern kas. Yang pertama, adanya pemisahan tugas. Tindakan pengendalian intern kas dengan pemisahan tugas harus dilakukan dengan tujuan kas dapat lebih terjaga keamanannya dari segala persengkongkolan. Tujuan yang kedua yaitu semua transaksi kas diotorisasi dan dicatat dengan tepat. Pengendalian intern kas bertujuan supaya transaksi yang telah terjadi mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, dapat dicatat dengan tepat, sehingga manajemen dapat mengevaluasi semua informasi terhadap transaksi dengan benar. Tujuan pengendalian intern kas yang ketiga yaitu meyakinkan adanya uang kas yang cukup. Dengan uang kas yang cukup, perusahaan dapat menggunakan uang kas tersebut untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, dan apabila terdapat kelebihan uang kas, maka perusahaan dapat menggunakan uang kas tersebut untuk investasi perusahaan. Tujuan yang keempat yaitu untuk mencegah hilangnya uang kas akibat kecurangan. Dengan pengendalian intern kas, diharapkan segala penyalahgunaan kas dapat ditekan serendah mungkin. Pengendalian intern yang berfungsi dengan baik dan efektif akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, dalam sistem pengendalian intern yang baik, terdapat unsur pokok yang terdapat di dalamnya, antara lain struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip pemisahan antara fungsi operasi dan fungsi pencatatan, serta suatu fungsi tidak boleh diberi wewenang dan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Unsur pokok yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibutuhkan sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas setiap transaksi yang terjadi. Yang ketiga,
yaitu adanya praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dari prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ditetapkan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam menciptakan praktik yang sehat sebagai berikut. 1. Penggunaan formulir urut tercetak yang pemakainya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. 2. Pemeriksaan mendadak kepada pihak yang akan diperiksa. 3. Setiap terjadi transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari unit organisasi lain. Yang keempat, perputaran jabatan. Yang kelima, keharusan pengambilan cuti bagi pegawai yang berhak. Yang terakhir, pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Unsur pokok dalam sistem pengendalian intern yang terakhir yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan efisien dan efektif. Cek sebagai alat pembayaran. Cek adalah surat atau warkat yang berisi surat perintah tak bersyarat dari nasabah suatu perbankan agar bank tersebut membayar sejumlah uang yang sudah tertera pada surat tersebut. Pengaturan cek telah diatur dalam pasal 178 sampai dengan 229 KUH Dagang. Berdasarkan pasal 178 KUH Dagang, telah ditentukan syarat cek sebagai surat berharga sebagai berikut. 1. Nama cek harus tertulis dalam huruf teks yang jelas. 2. Surat cek harus berisi perintah tidak bersyarat dalam membayar sejumlah uang kepada orang tertentu. 3. Nama bank yang akan membayar harus terlihat jelas. 4. Terdapat tempat penunjukan pembayaran. Kelima, terdapat penyebutan tanggal dan tempat penarikan dana dari cek. Dan yang terakhir, ditandatangani oleh orang yang mengeluarkan cek. Cek memiliki dua fungsi, antara lain, cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro, dan cek berfungsi sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Tujuan penerbitan surat cek adalah untuk meningkatkan jaminan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menerbitkan cek, yaitu cek hanya diterbitkan kepada bankir. Cek boleh diterbitkan jika bankir telah mempunyai dana untuk pembayaran. Ketentuan yang ketiga yaitu cek berlaku dalam jangka waktu yang singkat, dalam jangka waktu yang belum ditetapkan, dan cek tidak boleh dicabut. Beberapa pihak yang terkait dengan penggunaan cek antara lain penerbit. Penerbit atau drawer adalah orang yang mengeluarkan surat cek. Tersangkut adalah bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Pihak yang terkait ketiga yaitu pemegang atau holder adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran yang namanya tercantum dalam surat cek. Yang dimaksud dengan pembawa adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausul atas unjuk yang berlaku bagi surat cek. Pihak yang terlibat dalam penggunaan cek kelima yaitu pengganti, atau orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsement. Dalam hal ini, surat cek diterbitkan dengan klausul atas pengganti dengan mencantumkan nama pengganti dalam surat cek. Terdapat 7 jenis cek yang ada dalam dunia bisnis dan perbankan.
Cek bank atau wesel cek adalah cek yang diterbitkan oleh bank untuk nasabah, baik atas nama maupun atas unjuk dan di bank mana dicairkan. Bank penerbit dan bank pencairan harus merupakan bank yang sama antar kota. Jenis cek yang kedua yaitu cek perjalanan atau traveler check. Adalah cek khusus yang diterbitkan oleh suatu bank dalam bentuk yang tercetak dalam jenis mata uang dan denominasi tertentu untuk setiap lembarnya. Cek atas nama. Cek atas nama adalah cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Baik, jenis cek yang keempat yaitu cek atas unjuk. Yang dimaksud dengan cek atas unjuk yaitu cek yang tertera tulisan atas nama pembawa. Bank akan membayar kepada siapa saja yang membawa atau menunjukkan dan menguangkan cek kepada bank. Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Cek silang. Cek silang adalah cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Cek silang ini ada dua macam, yaitu cek silang umum dan cek silang khusus. Cek silang umum merupakan cek silang yang di tengah dua garis sejajar tertulis kata bank saja, atau bankir saja, atau kosong saja. Sedangkan cek silang khusus merupakan cek silang yang di tengah dua garis sejajar hanya ditulis nama bankir tertentu atau nama nasabah tersangkut yang sudah ditentukan. Kemudian terdapat jenis cek mundur. Nah, jenis cek mundur ini adalah cek yang tanggal jatuh temponya mundur atau diberi tanggal kemudian. Jenis cek yang terakhir yaitu cek kosong. Yang dimaksud dengan kosong adalah cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sub pembahasan terakhir pada materi kali ini yaitu mengenai dokumen transaksi kas. Dokumen transaksi kas dibagi menjadi dua, yaitu dokumen penerimaan kas dan dokumen pengeluaran kas. Penerimaan kas umumnya berasal dari transaksi penjualan tunai dan penerimaan utang piutang dari debitur. Dokumen yang terkait antara lain bukti kas masuk yang dibuat sendiri oleh perusahaan dari manapun sumbernya. Faktur atau nota penjualan tunai sebagai bukti pendukung yang berasal dari transaksi penjualan tunai. Dokumen yang ketiga yaitu daftar surat pemberitahuan dari debitur yang digunakan sebagai bukti pendukung yang berasal dari penerimaan piutang. Surat pemberitahuan dari debitur sebagai bukti pendukung yang berasal dari penerimaan piutang. Kemudian terdapat dokumen memo atau nota kredit dari bank sebagai bukti pendukung yang berasal dari penerimaan piutang melalui transfer dana dari debitur. Dokumen penerimaan kas yang terakhir yaitu bukti setoran ke bank sebagai bukti pendukung yang digunakan untuk mengecek jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana yang disetorkan ke bank. Pengeluaran kas pada umumnya meliputi pengeluaran untuk pembayaran utang, pembelian tunai, juga pembayaran beban operasional. Adapun dokumen yang terkait pengeluaran kas antara lain, yang pertama ada bukti kas keluar yang dibuat sendiri oleh perusahaan untuk segala bukti transaksi pengeluaran kas. Dokumen yang kedua yaitu faktur atau nota pembelian tunai sebagai bukti pendukung yang berasal dari transaksi pembelian tunai. Faktur pembelian kredit sebagai bukti pendukung untuk pembayaran utang. Dokumen yang keempat yaitu bukti penerimaan barang sebagai bukti pendukung untuk pembayaran utang. Permintaan pengisian kembali kas kecil sebagai bukti pendukung untuk pengisian dana kas kecil. Dokumen pengeluaran kas yang keenam yaitu bukti pengeluaran kas kecil sebagai pendukung permintaan pengisian kembali kas kecil.
Dokumen yang terakhir yaitu surat permintaan pengeluaran kas kecil sebagai pendukung bukti pengeluaran kas kecil. Oke, sekian pembahasan mengenai pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Saya Fatihatu Sifa Salsabila mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.